gereja Sinode Kemah Injil Gereja Masa Indonesia Kimi di Tanah Papua melihat perkembangan sekarang. Bapak Pendeta Dr. Beni Giai ini dia sementara ini dia keluar gereja itu tahun 2015, dia bentuk gereja GKIP dengan tujuannya dia hanya ikut mau politik masalah Papua Merdeka ini, sehingga umat kami dari Kimi ini dia bawa semua, karena dia selalu sampaikan kepada setiap gereja bahwa gereja Kimi itu mereka mempertahankan NKRI dan kerjasama dengan Indonesia, tapi kalau kami Kimi ini berjuang untuk Papua Merdeka. Dengan isu tersebut umat Kimi ini mereka lari semua ke Beni Giai. Sekarang Pak Beni Giai ini dia sebagai sinode, dia hamba Tuhan, tetapi kenapa dia bisa bicara masalah politik? Politik ini orang lain punya. Kita gereja tidak boleh bicara masalah politik karena gereja ini kudus, suci. Jadi tidak ada bikin noda apapun karena gereja ini murni Tuhan punya. Jadi urus membawa umat ini kepada Tuhan. Gereja punya tugas itu hanya membina umat ini, mengarahkan umat ini, baru membawa mereka kepada Tuhan untuk memperkuatkan iman, pertumbuhan iman mereka. Itu dengan tujuannya seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai sinode yang selalu kita berbicara masalah politik negatif ini sudah salah. Resikonya apa? Banyak orang korban, banyak orang meninggal dunia. Itu tanggung jawab besar terhadap Tuhan dengan sinode-sinode yang berpolitik ini. Jadi mereka tidak memikirkan tugas mereka utama itu apa. Itu membawa umat ini kepada Tuhan, karena firman Tuhan dalam Keluaran itu pasal 20 ayat 15 sampai seterusnya itu dia jelas sampaikan bahwa jangan membunuh orang. Baru sinode sendiri perintahkan untuk membunuh orang. Ini tanggung jawab besar terhadap Tuhan. Jadi kami melihat sekarang ini ada gereja-gereja yang tidak jelas untuk berbicaranya masalah politik. Ini orang-orang ini harus periksa baik. Dari TNI, Polri, harus mereka periksa baik. Ini kenapa begini? Karena gereja tidak jelas, legalitas hukum tidak jelas. Ini bikin kacau saja di Papua ini. Jadi itu yang kami dari Sinode Kemah Injil Gereja Masa Indonesia Kimi di Tanah Papua mohon orang-orang ini harus periksa baik. Termasuk dari Kanwil ya? Iya. Kemana Kumham ya? Jadi dari Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Agama Provinsi Papua, ini harus melihat kepada orang-orang yang gereja tidak jelas untuk berbicara masalah politik ini. Jadi tugas mereka itu hanya mengarahkan umat ini kepada Tuhan, bukan untuk urus politik dunia lagi. Itu orang lain punya tugas. Kita gereja punya tugas itu membawa seluruh umat ini, memberitakan seluruh umat di seluruh Indonesia ini, membina mereka, mengarahkan mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Itu tugas utama dari seorang pimpinan gereja. Gereja Masa Indonesia Kimi Papua mohon kepada Bapak Kapolda Papua tolong tegakkan hukum kepada sinode-sinode yang gereja yang sementara menggunakan logo yang sama miliknya orang lain, baru manfaatkan logo itu. Mereka berbicaranya politik negatif, hal seperti ini. Pak Kapolda harus tegakkan hukum supaya orang-orang ini harus diperiksa. Karena sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu mereka jelaskan bahwa logo kalau yang sudah terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM, pemiliknya orang lain kalau menggunakan itu dendanya sekarang 14 miliar, penjaranya 10 tahun. Kenapa Polda Papua tidak tegakkan hukum ini? Jadi seharusnya Pak Beni Giai dia gunakan logo miliknya Kimi, sinode lain ini harus ditegakkan hukum. Agar dia harus urus baru, karena dia ini gereja yang tidak jelas, tidak punya akte notaris, terus tidak punya sertifikat merek. Mereka manfaatkan hanya sertifikat mereknya Sinode Kimi Indonesia, terus aktenya pemilik dari Sinode Kimi Indonesia yang mereka gunakan. Jadi kami mohon Polda Papua harus tegakkan hukum, dan ini membawa umat seluruh Papua ini, Pak Beni Giai ini dia akan membawa umat ini ke jurang.
Jadi kami mohon Polda Papua harus tegakkan hukum. Masalah OSUS ini bukan OSUS Jilid 2, tapi ini untuk perpanjangan saja, melanjutkan sisa-sisa dana itu. Jadi untuk melanjutkan itu. Jadi itu yang kami selalu Gereja Kimi sampaikan, bahwa OSUS ini tidak ada masalah, karena ini kepentingan untuk orang Papua, anak-anak kita yang tidak mampu untuk dibiayai sekolah, yang tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Itu dana ini baru mereka bisa kuliah dengan baik, termasuk kesehatan. Iya, kesehatan. Itu ada dananya khusus. Lalu untuk PON Bapak imbauan? Kalau PON 2021 ini ya itu tidak ada masalah saya pikir, karena itu aturan negara, jadi aturan keputusan negara, jadi siap warga negara dukung. Iya, itu tidak ada orang yang larang, karena itu Pak Gubernur sendiri dia sudah siapkan tempatnya. Dia sudah sediakan untuk kegiatan PON 2020 ini. Jadi kami dari gereja pikir itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu bisa adakan PON 2020 ini. Baik Bapak. Bapak sebut nama?